warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang sastra anak, prosa, drama, dan puisi. Yang beranggotakan saya, Dita Maulida Cahyani, dengan NIM 14014192990. Saya Desi Nur Amalia, NIM 14014193000. Perkenalkan, saya Sayyidatul Solihah, nomor absen 20, NIM 14014193006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila dari kelompok 8 dengan NIM 14014193010. Pengertian sastra anak. Sastra anak adalah sastra yang berbicara tentang apa saja yang menyangkut masalah kehidupan ini sehingga mampu memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan kepada anak. Sifat dan hakikat sastra anak harus sesuai dengan dunia dan alam khas milik anak, bukan milik orang dewasa. Itu sebabnya siswa sastra anak lebih menonjolkan unsur fantasi yang penuh dengan serba kemungkinan. Hakikat, letak keunikan hakikat sastra anak yaitu bertumpu dan bermula pada penyajian nilai dan imbauan tertentu yang dianggap sebagai pedoman berperilaku dalam alam kehidupannya. Ciri-ciri sastra anak. Ciri-ciri sastra anak ada 3. Yang pertama, unsur pantangan adalah unsur yang secara khusus berkaitan dengan tema dan amanat. Yang kedua, penyajian dengan gaya secara langsung adalah bahwa sajian cerita merupakan paparan secara singkat dan langsung menuju sasaran. 3. Fungsi terapan adalah bahwa sajian ceritanya harus bersifat informatif dan mengandung unsur-unsur yang bermanfaat bagi pengetahuan umum, keterampilan khusus, ataupun bagi pertumbuhan anak. Jenis sastra anak ada 4, berdasarkan kehadiran tokoh utamanya, berdasarkan sasaran pembacanya, secara umum, dan secara garis besar. Berdasarkan kehadiran tokoh utamanya, sastra anak dapat dibedakan atas 3 hal, yaitu yang pertama, sastra anak yang mengetengahkan tokoh utama benda mati. Yang kedua yaitu sastra anak yang mengetengahkan tokoh utamanya makhluk hidup selain manusia. Dan yang ketiga yaitu sastra anak yang menghadirkan tokoh utama yang berasal dari manusia itu sendiri, menurut Wahidin tahun 2008. Ditinjau dari sasaran pembacanya, sastra anak dapat dibedakan antara sastra anak untuk sasaran pembaca kelas awal, pembaca kelas menengah, dan pembaca kelas akhir atau kelas tinggi. Sastra anak secara umum meliputi yang pertama yaitu buku bergambar, yang kedua yaitu cerita rakyat baik berupa cerita binatang, dongeng, legenda maupun mite, dan yang ketiga yaitu fiksi sejarah, yang keempat yaitu fiksi realistik, yang kelima fiksi ilmiah, yang keenam cerita fantasi, dan yang terakhir yaitu biografi. Baik, selanjutnya teman-teman, saya Sayyidatul Solihah, nomor absen 20 dari kelompok 8 Rombel G akan menyampaikan materi yang selanjutnya mengenai jenis-jenis sastra anak. Secara garis besar, sastra anak itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu prosa. Prosa merupakan cerita rekaan atau buatan yang ditulis tidak berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Dalam hal ini pengarang bebas dari ikatan data. Jenis cerita ini adalah novel, novelet, dan cerpen. Yang kedua yaitu drama. Berbeda dengan bentuk lain, drama ditulis pengarang bukan untuk dibaca, tetapi untuk dipertunjukkan. Drama memiliki unsur, plot, dan karakter, serta pendayagunaan bahasa seperti halnya karya fiksi. Drama tergolong genre sastra karena ditulis dengan bahasa yang memikat dan mengesankan. Yang ketiga yaitu puisi. Ada banyak macam karya puisi, ada yang mudah, ada yang sedang, dan ada pula yang sulit dipahami. Namun, khusus puisi anak-anak haruslah menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, tetapi mengandung makna yang dalam. Inilah hakikat puisi. Begitu banyak yang hendak dikatakan, tetapi hanya diungkap dalam sedikit mungkin kata-kata. Hal ini sering disebut kata-kata puitis. Puisi anak SD belum menggunakan kata-kata kias, tetapi bahasanya sederhana, lugas, sesuai dengan kehidupan anak yang jujur,
polos, lucu, dan belum ada kebohongan di dalamnya. Karakteristik atau sikap ini yang perlu dibina melalui sastra di sekolah dasar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Adila. Oke, selanjutnya ada manfaat sastra anak, yaitu ada dua, dari segi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Segi unsur intrinsik memiliki manfaat. Yang pertama, memberikan kesenangan, kegembiraan, dan kenikmatan bagi anak-anak. Yang kedua, mengembangkan imajinasi anak dan membantu mereka mempertimbangkan dan memikirkan alam, kehidupan, pengalaman, atau gagasan. Yang ketiga, memberikan pengalaman baru yang seolah-olah dirasakan dan dialami sendiri. Yang keempat, mengembangkan wawasan kehidupan anak menjadi perilaku kemanusiaan. Yang kelima, menyajikan dan memperkenalkan anak terhadap pengalaman universal. Dan yang terakhir, meneruskan warisan sastra. Selanjutnya, manfaat dari segi unsur ekstrinsik. Yang pertama, perkembangan kognitif anak akan berkembang. Yang kedua, kepribadian dari anak juga akan berkembang. Yang ketiga, perkembangan sosial pun juga bisa berkembang. Sekian dari kelompok kami. Bila teman-teman ingin bertanya, silakan bisa mengirim pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.